aku, pasti aku akan kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepada aku, pasti aku akan ampuni. Tetapi kemudian kita sering melalui sepertiga malam itu dengan banyaknya kemudian terlelap di ranjang yang kita miliki. Artinya apa? Waktu-waktu yang mustajab dalam pandangan Islam kita sering lalui dengan kekosongan tanpa kemudian kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya doa sedikit pun tidak pernah menjadi sesuatu kerugian bagi siapapun yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat dan yang lain-lain yang menjadi waktu-waktu mustajab di dalam pandangan Islam. Kita kan sering lupa terhadap permasalahan itu. Next seandainya kemudian kita tidak mengkaji terkait masalah ini mungkin. Terkait masalah waktu-waktu yang mustajab di dalam Islam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita singgung terkait masalah itu. Dan berikutnya, bal huwa sami'ud du'ai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sami'un maha mendengar ad-du'ai dari semua doa-doa hamba-hambanya itu. Pasti Allah mendengar seluruh rintian atau seluruh harapan atau seluruh kata hati manusia sekalipun tidak terucapkan dalam lisan. Pasti Allah mendengarkan itu. Dan Allah lebih maha mengetahui terhadap apa yang mungkin panjenengan inginkan. Allah maha mengetahui apa yang kemudian panjenengan rasakan. Allah kemudian maha mengetahui apa yang kemudian kau harapkan di dalam hidup, baik di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Tetapi kemudian jiwa kita sering kemudian kosong dari permasalahan meminta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya doa sedikit pun tidak pernah menjadi satu kerugian bagi siapapun yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut dan di dalam ayat tersebut menunjukkan tentang tarhibun fid du'ai, tentang anjuran dalam pandangan Islam untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam ayat tersebut, di dalam hadis tersebut menunjukkan terkait masalah anjuran untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, wa annahu layadingul, sungguh Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan sedikit pun menyia-nyiakan doa panjenengan seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun doa yang pernah kita lantunkan, doa yang pernah kita lisankan atau ucapkan dengan segala kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Imam Ahmad, sebagaimana berkata Imam Ahmad, sebagaimana berkata Imam Ahmad, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami, yaitu Yazid telah menyebutkan kepada kami seorang laki-laki, di mana seorang laki-laki itu pernah mendengar kepada Abu Usman. Dia adalah An-Nahdi. Yuhaddisu, dan dia telah memberitahu kepada hadis dari Salman Al-Faris radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada sahabat Salman Al-Farisi, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala la yastahyi ay yabsutta al-'abdu ilaihi yadayhi yas'aluhu fihi ma khairan fayarudduhuma khaibataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh betul-betul merasa malu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul merasa malu, kalimatnya. Yang dimana bahwasanya seorang hamba kemudian membentangkan kedua tangannya, maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara masalah sisi perbedaan dalam perkara permasalahan mengangkat kedua tangan atau tidak mengangkat kedua tangan. Yang pasti tujuannya adalah berbicara masalah berdoa. Itu kemudian tatkala seorang hamba itu kemudian membentangkan kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon di dalam doanya tersebut tentang kebaikan-kebaikan, baik dari sisi dunianya ataupun sisi akhiratnya, ataupun kebaikan-kebaikan yang seharusnya ada pada diri manusia. Allah malu kalau seandainya kemudian ada seorang hamba kemudian berdoa yang demikian tersebut. Lantas kemudian fayarudduhuma, lalu kemudian Allah menolaknya.
dan kemudian dia kembali dengan tangan yang hampa tanpa mendapatkan apa-apa. Coba panjenengan perhatikan kalimat itu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini berbicara kepada antum-antum semuanya. Kenapa pula kemudian kita semuanya tidak banyak berdoa kepada Allah dalam bilangan setiap harinya? Allah Subhanahu wa taala sangat malu. Kalimatnya menunjukkan di sini ada kalimat lam taukid pada kalimat la yastahyi. Lamnya disebut dengan lam taukid menunjukkan arti sungguh. Apalagi kemudian kalimatnya diawali oleh kalimat inna yang menunjukkan sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya itu diulang pada kalimat fiilnya, menunjukkan bahwa sungguh dia Allah betul-betul malu. Jika ada seorang hamba kemudian membentangkan kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan baik sisi dunianya maupun akhiratnya, kemudian doa itu ditolak. Kemudian dia kembali dengan tangan hampa tanpa mendapatkan hasil apa-apa.